Selamat pagi semuanya, apa kabar? Senang sekali kali ini ada saya Isya Dewi kembali menyapa Anda dalam program Obrolan Pagi. Nah pemirsa, kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang nuansanya ini merah-merah membara gitu ya. Apakah berkaitan dengan ini libur Natal dan Tahun Baru? Natal biasanya nuansanya merah, nah, ini bukan ya, tapi berkaitan juga nanti dengan itu karena ketugasannya ini tetap menjaga supaya semuanya kondusif, masyarakat bisa nyaman beraktivitas, termasuk juga menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Tema kita adalah kesiapsiagaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama dengan PMI dan kesiapsiagaan Nataru 2026. Nah kalau kita berbicara mengenai PMI, biasanya ini apa nih pemirsa? Yang diingat pasti, wah PMI ini donor darah, makanya merah-merah gitu ya. Atau bulan dana bakti PMI gitu. Tapi ini beda karena akan kita bahas ini lebih luas lagi. Tidak hanya sekedar donor darah aja atau dengan bulan dana bakti PMI, tapi kita sudah menghadirkan Wakil Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes RMHK Astana MWSH. Selamat pagi Pak Haka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merah membara nih ya Pak ya? Iya. Semangatnya juga harus merah membara. Dan satu lagi kami juga bersama dengan Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI DIY, Dr. Lipur Rianti Nengtyas Budi Setiawati, SHSP FMK. Dr. Lipur apa kabar? Baik Mbak. Iya, selamat datang juga di RBTV di Obrolan Pagi ya. Iya, terima kasih. Iya, ini libur Natal dan Tahun Baru ini Bapak dan juga Ibu ini malah terus memberikan pelayanan kepada masyarakat ini ya? Ya, kita nggak libur. Nggak libur ya? Libur. Karena untuk menjaga tetap kondusif semuanya. Makanya Palang Merah itu kita ngikuti organisasi lain yaitu TNI dan Polri. Seolah-olah Palang Merah Indonesia itu tidak punya kantor, tapi punyanya markas. Markas ya? Jadi kita nyebutnya Markas Palang Merah Indonesia. Bedanya apa? Kalau kantor ada tutup, ada libur. Ya. Tapi kalau markas enggak. Jadi seminggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Standby kita dalam rangka melayani masyarakat di bidang sosial dan kemanusiaan. Luar biasa sekali ya. Ini hidup bermanfaat, memberikan layanan kepada masyarakat gitu. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan betul ya Pak Haka ya. Jadi nggak sekedar tentang bulan dana dan juga tentang donor darah. PMI ini gerakannya apa saja ini Pak Haka? Jadi begini Mbak Isya, Palang Merah Indonesia semula itu kita bekerja dengan dasar Peraturan Presiden nomor 25 tahun 50. Ini mutlak Palang Merah Indonesia di bidang kemanusiaan. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalang merahan, maka fungsi Palang Merah sekarang diemban oleh pemerintah dan Palang Merah Indonesia. Nah, dalam pasal 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 diatur tentang tugas-tugas kepalang merahan. Ada 8. Yang pertama, membantu menolong korban kerusuhan bersenjata. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan darah yang sekarang ini menjadi unit pengelola darah. Yang ketiga, kita membina relawan. Nah, relawan itu ada 4. Yang pertama, tenaga sukarela. Yang kedua, kop sukarela. Yang ketiga, Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja terdiri dari 3, yaitu anak-anak SD itu mula, kemudian yang SMP itu Madya, dan yang SMA Wira. Nah, kemudian yang satu lagi DDS, donor darah sukarela. Ada 4 inilah yang kita lestarikan, kita kelola, kita sama-sama untuk kerjasama di bidang kemanusiaan. Yang keempat, kita menyelenggarakan pelatihan tentang kepalang merahan. Diklat gitu ya Pak ya? Yang kelima, mensosialisasikan kegiatan tentang kepalang merahan. Salah satunya sekarang kita bicara ini, ya, supaya bisa masyarakat mengetahui. Yang keenam, membantu menolong korban bencana. Yang ketujuh, membantu pemerintah di bidang sosial dan kesehatan. Dan yang kedelapan, melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang kemanusiaan. Ada 8 inilah tugas kita yang dulu orang taunya pelayanan darah, sekarang sebenarnya 8 itu. Tapi karena ada badan lain yang melaksanakan, maka kita kata-katanya membantu bersama-sama dengan stakeholder yang lain. Demikian Mbak, jadi kita lebih luas
intinya di bidang kemanusiaan. Betul. 8 kor ini untuk ketugasannya ini luar biasa sekali loh ya. Termasuk juga apalagi kan di Desember ini kan bertepatan juga dengan Hari Relawan PMI ya, Dr. Lipur ya. Ini kalau berbicara mengenai relawan, tadi kan relawan Pak Aka juga menyampaikan ada 4 gitu ya. Ini relawan ini kenapa menjadi sesuatu yang penting juga ini, dokter? Ya, sebenarnya kalau relawan itu adalah ujung tombak. Jantungnya palang merah itu ada di relawan. Jadi yang selalu maju ke depan biasanya adalah relawan. Pengurusnya adalah untuk pembuat kebijakan. Nah, kenapa muncul Hari Relawan itu sebenarnya ada suatu penghargaan. Dulu ingat pada saat terjadinya tsunami, kemudian zaman Presiden SBY, nah ditetapkanlah bahwa tanggal 26 Desember ini sebagai Hari Relawan. Jadi PMI ini sebenarnya sangat tergantung dan sangat citra PMI itu ada di relawan-relawan yang ada di PMI inilah, Mbak. Yang langsung bertemu dengan masyarakat. Langsung bertemu dengan masyarakat ya. Seperti sekarang kan relawan PMI kita kan ada yang bertugas nih pada saat Nataru. Relawan kita sekarang ada juga yang sedang bertugas di tempat di kondisi bencana di Sumatera. Iya, di bencana. Iya, kita sudah mengirim relawan ada di sana. Awal kita mengirim ada 11 orang, Mbak, relawan yang nanti pada tanggal 3 lah mereka ditarik lagi. Selama 3 minggu lebih mereka ada di sana. Yang awal 11 orang yang kita kirim ada dokternya, ada paramedisnya, juga ada petugas untuk psikososialnya. Nah, yang baru kemarin kita kirim ada 10 orang, ini berkaitan dengan masalah WOS, bersama dengan Palang Merah Indonesia dari pusat, yaitu untuk masalah kebersihan. Iya. Ini kalau saat ini kan ada tim yang bertugas juga untuk persiapan Nataru ini yang menjaga kondusivitas juga. Tapi juga ada yang dikirim di daerah bencana. Kalau tim yang ada di PMI DIY sendiri berapa banyak ini tim relawannya juga ini Pak Haka? Lebih kurang? Yang untuk ditugaskan untuk Nataru, itu kita itu di standby-kan di masing-masing markas. Jadi di DIY itu ada 6 markas DIY, markas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul. Nah, 6 inilah yang kita kerahkan masing-masing di markas. 1 unit ala ambulans dengan awaknya. Nah, awaknya ini adalah para relawan-relawan kita yang sudah punya sertifikat-sertifikat sesuai bidangnya. Jadi mereka ahli-ahli di bidangnya, ada pertolongan pertama, kemudian ada juga yang membantu untuk kalau ada kebencanaan, itu mereka sudah diberikan sertifikasi dan mereka memang yang di depan tadi ujung tombak tadi. Juga nanti di tempat-tempat keramaian kita dorong, terutama di malam tahun baru itu kita mendekat ke arah biasanya titik 0 kan yang padat. Nah, itu nanti ya sebelah timur sama sebelah barat nanti kita isi ambulan dengan awaknya. Nah, termasuk di Zoo GL Biroloko. Ini sudah kita Natal kemarin sudah kita tugaskan di sana 1 unit ambulan plus awaknya untuk standby di tempat keramaian tersebut gitu. Nanti juga secara mobiling dari kabupaten itu juga kita siapkan untuk mendekat ke tempat-tempat keramaian. Ya kalau yang pantai ramai ya ada yang ke sana. Ada juga yang akan di pintu-pintu masuk itu nanti kita siagakan. Yang jelas kita itu siaga di bidang kemanusiaan. Itu untuk Nataru ini. Jadi melanjutkan tadi dengan Bu Lipur. Yang terakhir kita ngirim ke Sumatera itu 10 orang itu dengan membawa 5 tangki air. Jadi 5 tangki air kita bawa ke sana, masing-masing tangki diawaki 2 orang lah, cadangan lah gantian untuk membawanya. Jadi kira-kira mau 3-4 hari lah baru sampai lokasi. Gitu, ya. Jadi mereka ini adalah relawan-relawan kita yang kita cucuk lampah kita atau ya di depan kita lah, mereka inilah yang kita hanya sekedar untuk mengkoordinir ya, kemudian membuat kebijakan untuk mengirim. Demikianlah kira-kira Mbak. Ya, ini kan memang ketugasan terutama ini dari relawan kan luar biasa sekali ya, ujung tombak yang paling depan gitu untuk bisa menyampaikan misi kemanusiaan gitu kepada masyarakat dan para korban kalau di daerah bencana gitu ya. Jadi di peringatan Hari Relawan kali ini adakah sesuatu yang spesial juga kah Pak Aka? Ya, jadi gini. Karena kita juga ikut prihatin ya dengan situasi relawan kita sebagian besar ini sedang bertugas untuk membantu korban bencana. Nah, kalau tahun lalu kita besar, kita di satu lapangan ada 1.500 kita kerahkan upacara. Karena sekarang dalam keadaan prihatin, maka kita diberikan ke masing-masing kabupaten kota untuk menyelenggarakan secara sederhana untuk memperingati saja. Jadi tadi dikatakan oleh Bu Lipur, sejak 26 Desember tahun 2005
Presiden SBY memutuskan bahwa 26 Desember dijadikan hari relawan. Jadi kita menyelenggarakan, ya kita kumpul doa bareng, mendoakan kepada teman-teman kita yang sedang tugas di tempat bencana. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan ini karena anomali di Indonesia ini diramalkan banyak bencana, jadi kita berdoa mudah-mudahan ya tidak membawa korban gitu ya. Jadi kita bisa, kalau bencana kan Tuhan yang atur kan, nah kita hanya berusaha mitigasi supaya tidak ada korban lah ya. Jadi itulah yang kita ambil, kita doa bersama, masing-masing kabupaten kota menyelenggarakan sendiri-sendiri. Oke ya, ini dikembalikan kepada kabupaten kota, masing-masing markas ini bentuk penyelenggaraan akan seperti apa. Yang penting adalah doa bersama, itu yang paling penting itu ya, untuk mendoakan kita lah, yang sedang bertugas. Kalau kebutuhan relawan sendiri saat ini apakah masih terus, sebenarnya masih sangat diperlukan untuk terus ditambah atau seperti apa nih Dr. Liper? Iya, sebenarnya kalau kebutuhan relawan kita butuh terus ya, karena kalau seperti sekarang aja Nataru kita sudah mengerahkan sekitar 573 personil. Ada 18 ambulan yang kita kerahkan. Tadi seperti Pak Haka katakan juga kita ada 6 posko kan, yang 6 posko ini kita dari tanggal 24 sampai tanggal 2 ya, nanti itu jaga 24 jam Mbak, di masing-masing di PMI DIY dan juga di PMI kota. Nah, kita butuh sebenarnya tenaga-tenaga, pemuda-pemuda yang mau menjadi relawan. Karena tidak harus tenaga medis kok yang harus ada di situ gitu kan. Banyak sekali relawan ini yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ada juga yang dia suka tentang masalah kehumasan, ada gitu loh yang bisa membantu nanti membuat suatu liputan di daerah bencana, yang itu juga akan membangun citra dan juga supaya masyarakat tahu apa yang terjadi di situ. Terus kemudian setiap relawan itu akan dilatih sesuai dengan minatnya. Jadi kalau memang dia senangnya di masalah pertolongan pertama, boleh nih dia belajar tentang pertolongan pertama. Dia senangnya masalah masak, kok saya senangnya masuk di dapur. Boleh kita akan belajar gitu tentang dapur umum. Dia suka tentang masalah lingkungan, kesehatan lingkungan, ada juga di DIWOS ada. Tentang masalah hunian. Misalnya yang kerja ya sekarang kuliah di bidang teknik segala macam, kita juga ada kok yang bidang kita yang senang tentang hunian, bagaimana cara membuat shelter gitu kan, sementara di daerah bencana itu kita butuh tenaga. Dan sebagian besar sebenarnya relawan yang ada di Jogja ini kan mahasiswa ya. Sebagian besar mahasiswa yang setelah selesai kuliah, yang setelah mereka akan kembali berarti ke daerahnya. Iya, ke daerahnya, dan kita butuh regenerasi lagi dari mahasiswa. Baik, nanti kita bahas lagi lebih lanjut, dan juga untuk Anda pemirsa kami buka line interaktif untuk Anda boleh ikut bergabung kalau ada ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan. Anda bisa telepon kami di 0274 4477 666. Usai jeda kami kembali untuk Anda.